datang di YouTube channelnya Sablon Indo. Balik lagi bareng gue Oki. Dan sekarang mau mengenai beberapa peralatan untuk kita menyablon. Itu ada beberapa perlengkapan yang kita perlu siapkan terlebih dahulu. Ini di sini kita udah siapkan beberapa perlengkapan. Oke, buat sahabat Sablon Indo yang ada di mana aja, dipantau terus channel ini, jangan sampai sahabat Sablon Indo, bagi yang mungkin baru pemula ya, yang baru mau nyoba untuk nyablon manual dengan secara manual, kita akan infokan untuk screen ini banyak macamnya. Jadi tadi ada screen dengan tingkat kerapatan yang kita bilang biasanya ukurannya ada T90, T61. Nah, biasanya untuk yang T61 itu bentuk gambar yang ngeblok atau gambar yang full, jadi full ngeblok gitu kan. Nah, kalau untuk yang T91 itu lebih ke raster. Raster itu apa ya dibilangnya? Gambar itu agak gradasi. Jadi kita untuk si desain gambarnya itu gambar yang gradasi untuk yang T90. Jadi intinya adalah semakin besar untuk tingkatan T-nya itu tadi sendiri, ukurannya sendiri itu akan lebih mengecil. Lanjut ya sahabat Sablon Indo. Selanjutnya ini yang namanya coater, berfungsi untuk mengoleskan atau meratakan obat afdruk ke screen tadi sendiri. Jadi kita saat kita mau membuat screen pertama atau mungkin gambar itu pertama, si obat afdruknya akan kita campur di sini lalu kita oleskan ke screen. Setelah itu baru kita proses afdruk seperti itu. Sahabat Sablon Indo, selanjutnya ini ada obat afdruk yang biasa kita pakai dengan merek Bremol. Di sini ada juga penguat dari obat afdruknya sendiri. Jadi nanti ini kita campur dengan emulsinya sendiri. Obat ini atau mungkin obat afdruk ini sangat sensitif dari cahaya matahari. Jadi sebaiknya itu jangan langsung terkena paparan sinar matahari. Nah, makanya saat kita proses afdruk itu sendiri, tempat atau lokasinya itu agak gelap atau mungkin dengan lampu pijar. Jadi itu lebih bagus lagi, jangan sampai terkena sinar matahari, paparan matahari. Karena apa? Nanti hasilnya akan cepat mengeras, cepat kering. Jadi kurang bagus gitu ya. Kurang bagus untuk si hasilnya sendiri. Selanjutnya kita ada tinta yang biasa kita pakai adalah untuk Sablon Indo kita biasa pakai tinta Plastisol. Kenapa tinta Plastisol? Itu pastinya ya untuk pemula itu lebih gampang, lebih mudah, terus hasilnya pun kualitasnya lebih bagus dibandingkan dengan mungkin kita ada tinta yang lain kayak tinta rubber, terus ada lagi macam-macam lah. Paling pasti kita pakai itu ada tinta Plastisol. Dan mereknya pun banyak macamnya. Kita pakai merek Techno, ya kan? Ini nanti biasanya kita pakai setelah semua proses sudah selesai, kita mulai mengesut, itu si tinta Plastisolnya akan langsung ditaruh di screen tersebut. Baik sahabat Sablon, di sini kita ada contoh desain yang menggunakan kertas A3, contoh desain blok ya, blok. Dalam artian blok tuh bukan raster, ini benar-benar ngeblok warnanya ya. Kalau raster itu beda lagi. Nanti akan kita jelaskan di sesi selanjutnya dengan dua warna. Nah, untuk proses afdruk itu sendiri, si desain ini akan kita tempel, akan kita transfer ya. Istilahnya kan kita transfer ke screen dengan menggunakan lapisan atau mungkin obat afdruk yang tadi kita sediakan. Menggunakan obat afdruk, kita dengan menggunakan alat dan menggunakan lampu sinar UV. Sinar UV selama kurang lebih sekitar 7 menit. Setelah 7 menit itu kita diamkan. Setelah 7 menit itu selesai, kita akan merendam si screennya sendiri di air biasa, karena setelah proses afdruk itu sendiri dengan menggunakan sinar UV itu akan mengeras si bahan afdruk itu sendiri bentuk gambar, tapi belum benar jadi gambar. Nah, setelah kita rendam itu si bahan afdruk itu akan melunak. Nah, setelah itu baru kita menggunakan semprot. Ini biasanya kita pakai semprotan burung atau apa mungkin ya, semprotan plastik seperti ini. Kita akan menggunakan semprotan ini untuk membentuk gambar yang akan kita sablon itu sendiri. Karena kan biasanya setelah kita afdruk itu ada banyak
bahan-bahan aktif yang masih tersisa. Nah, kita membersihkan atau kita membentuk gambar yang menggunakan alat itu sendiri. Alat ini namanya sekat burung, atau mungkin biasa kita kadang ada alat yang lebih bagus pakai mesin atau apa macam-macam. Baik sahabat Sablonindo, selanjutnya setelah proses tadi ya, after selesai kita selesai membentuk gambar itu sendiri dengan menggunakan sekat burung, kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu menyablon. Menyablon biasanya alat yang dibutuhkan itu untuk menyablon adalah rakal. Rakal itu biasa terbuat dari ini apa ya, dari bahan karet ya, karet yang cukup tebal. Ini nanti kita gunakan untuk menggosok. Nah, biasanya seperti ini. Atau mungkin arah sebaliknya. Jadi tinta kita saat tinta sisanya nanti kita taruh di sini, kita akan di sini baru kita kita gosok. Nah, gosok itu prosesnya nanti akan kita jelaskan di sesi selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ini ada hair dryer. Biasa kita pakai untuk mengeringkan lapisan dremel dan emulsi yang tadi sudah kita campur ya, yang tadi kita jelaskan. Ini fungsi untuk mengeringkan campuran dremel dan emulsi yang sudah kita lapisi di screen ini sendiri. Kita ya supaya mengeras. Oke, mengering dengan menggunakan ya sahabat Sablonindo, cukup sekian. Kita tadi sudah menjelaskan beberapa perlengkapan yang kita biasa pakai untuk menyablon, khusus sablon manual ya. Tadi sudah kita jelaskan ada screen, ada quarter, ada raffle, dan banyak lagi macamnya. Ini perlengkapan standar yang biasa kita pakai. Nah, untuk selanjutnya kita akan proses untuk mulai menyablon, mulai dari desain, terus mulai upgroup sampai nanti menyablon itu sendiri, kita akan bahas di video selanjutnya. Oke sahabat Sablonindo, itu aja mungkin dari saya perkenalan dari alat-alat untuk sablonnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi, jangan lupa ngopi hitam pasti. Oke.